Film ini dibuka dengan memperlihatkan sebuah rumah misterius yang berdiri di tengah leuweung. Di rumah terpencil itulah seorang anak laki-laki bernama Lek tinggal berdua bersama ayahnya. Beberapa tahun sebelumnya, Ibu Lek pergi berburu ke dalam leuweung, tapi tidak pernah kembali. Sejak saat itu, ayahnya membesarkan dan merawatnya seorang diri. Sejak kecil, Lek juga terus diperingatkan bahwa hutan tersebut dihuni oleh makhluk mengerikan yang akan membunuh siapapun yang ditemuinya. Anehnya, meskipun telah bertahun-tahun hidup di sana, sang ayah mengaku belum pernah benar-benar melihat monster itu secara langsung. Waktu terus berlalu, hingga Lek tumbuh besar di tengah alam liar yang sangat ia sukai. Namun, ia sama sekali belum mengetahui bahwa di balik keindahan hutan tersebut, tersembunyi bahaya yang mematikan. Selama itu pula, ayahnya terus mengajarkan berbagai cara bertahan hidup, agar suatu saat nanti Lek mampu melindungi dirinya sendiri. Suatu hari, mereka masuk ke hutan untuk berburu. Di tengah perjalanan, Lek melihat beberapa supa dan berniat memetiknya. Tetapi ayahnya segera melarang. Ia mengingatkan bahwa meskipun hutan terlihat indah, tempat itu dipenuhi ancaman sehingga Lek tidak boleh menyentuh apapun tanpa seizin dirinya. Sikap sang ayah memang sangat keras, tetapi semua itu dilakukan karena ia selalu mengutamakan keselamatan putranya. Tidak lama kemudian, mereka melihat seekor uncal. Ayah Lek meminta putranya tetap diam, tetapi rusa itu terlanjur melarikan diri. Saat menoleh, sang ayah terkejut karena Lek sudah menghilang. Dengan panik, ia langsung mencarinya. Sementara Lek diam-diam mengejar rusa dari arah lain karena merasa peluang berburu akan lebih besar. Namun, ketika hendak mengangkat senjatanya, ia justru berhadapan dengan sosok makhluk aneh yang mengeluarkan raungan mengerikan hingga membuat burung-burung bertebangan. Lek langsung membeku ketakutan. Beberapa saat kemudian, ayahnya datang dan memarahinya karena pergi terlalu jauh tanpa izin. Di saat yang sama, Lek justru bingung apakah ia harus lebih takut kepada monster yang baru dilihatnya atau kepada kemarahan ayahnya. Setelah menyadari makhluk itu benar-benar berada di dekat mereka, keduanya segera berlari menuju sebuah rumah kecil untuk berlindung. Dari dalam rumah, ayah Lek mengamati keadaan di luar dan melihat rusa yang tadi mereka buru telah diudal-adul oleh monster itu dengan sangat mengenaskan. Tak lama kemudian, monster itu kembali muncul dan jelas telah mengetahui keberadaan mereka. Sang ayah langsung menembaknya, tetapi makhluk tersebut bergerak begitu cepat hingga berhasil meloloskan diri. Ketika Lek menanyakan makhluk itu, ayahnya hanya mengatakan bahwa itu hanyalah seekor beruang liar. Namun, penjelasan tersebut tidak mampu menghilangkan rasa penasaran Lek. What was it, Dad? Pick yourself up and let's go while there's still some light left. Beberapa waktu kemudian, tanpa sengaja ia mendengar ayahnya berbicara melalui telepon dan mengakui bahwa monster itu masih hidup. Sang ayah juga menjelaskan bahwa ia telah mencoba membunuhnya, tetapi makhluk tersebut kini jauh lebih cepat dan berbahaya daripada sebelumnya. I saw it. So what? And you gotta come with me. Dari percakapan itulah Lek sadar bahwa ayahnya selama ini sengaja menyembunyikan sesuatu tentang hutan tersebut. Adegan kemudian berpindah 30 tahun ke masa depan. Kini Lek telah dewasa, memiliki seorang istri bernama Charlotte dan seorang putri, serta tinggal di San Francisco. Ia sangat menyayangi putrinya dan selalu berusaha menjadi ayah yang jauh lebih baik daripada ayahnya sendiri.
Namun, suatu hari ketika putrinya melakukan kenakalan kecil, Lake tanpa sadar meluapkan emosinya dan memarahinya untuk pertama kali. Ginger, get down right now. I told you to get down. Why didn't you listen to me, damn it? Tidak lama kemudian, ia langsung menyesal karena merasa telah bersikap sama seperti ayahnya dahulu. Ia pun meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. I don't want to be like that. Just need you to listen when I tell you something. I'm sorry you scared me, okay? Putrinya memahami isi hati sang ayah dan membuat Lake kembali menyadari bahwa semua tindakannya berawal dari rasa cinta yang begitu besar kepada keluarganya. Sepulang ke rumah, mulai terlihat bahwa hubungan Lake dan Charlotte tidak lagi seharmonis dulu. Charlotte bekerja sebagai reporter berita sehingga hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk pekerjaan. Kesibukan itu perlahan membuat hubungan mereka merenggang. Meskipun Charlotte sebenarnya sangat mencintai suaminya dan putrinya. Can you not do that, please? Suatu hari, sebelum berangkat kerja, Charlotte memberikan sepucuk surat kepada Lake. Setelah membacanya, Lake mengetahui bahwa pihak berwenang telah resmi menyatakan ayahnya meninggal. Karena selama 30 tahun terakhir, tidak pernah ada kabar mengenai keberadaannya. Walaupun masa kecilnya dipenuhi kenangan pahit bersama sang ayah, kabar tersebut tetap membuat Lake sangat terpukul. Dari situlah muncul keinginannya untuk kembali mengunjungi rumah masa kecilnya di tengah leuweung bersama istri dan putrinya. And now that I can't speak to him. Ia berharap perjalanan itu bisa menjadi kesempatan untuk memperbaiki hubungan keluarga mereka. Beberapa waktu kemudian, Lake mendatangi kantor Charlotte dan menyampaikan rencana tersebut. Charlotte yang juga ingin memperbaiki rumah tangga mereka langsung menyetujuinya. Ia bahkan memutuskan mengambil cuti agar mereka bisa menghabiskan waktu bersama tanpa gangguan pekerjaan. Setelah semuanya disepakati, Charlotte mengungkapkan bahwa selama ini ia sering merasa gagal menjadi seorang istri dan ibu karena terlalu sibuk bekerja. Lake kemudian menenangkannya dan meyakinkan bahwa perjalanan ke leuweung nanti akan menjadi awal yang baik bagi mereka untuk kembali menikmati kebersamaan sebagai sebuah keluarga. I don't think we're doing well right now. I just want us to enjoy summer up there. I think it'll be good for us. Just take some time off. Seminggu kemudian, mereka pun berangkat menuju leuweung, tempat rumah masa kecil Lake berada. Sesampainya di leuweung, suasananya masih sama sunyinya seperti puluhan tahun lalu, dipenuhi tetangkalan badak yang menjulang tinggi. Masalahnya, Lake sudah tidak lagi mengingat letak pasti rumah masa kecilnya, karena terakhir kali ia berada di sana 30 tahun yang lalu. Wait, is this it? Shit. Dad. It does look familiar though. Selama itu pula, leuweung itu telah berubah jauh lebih lebat hingga hampir mustahil dikenali. Kondisi semakin sulit karena tidak ada sinyal telepon, sehingga mereka tidak bisa mengandalkan Google Map. Di tengah kebingungan, mereka melihat seorang pria bersenjata sedang memperhatikan mereka dari kejauhan. Pria itu kemudian menghampiri mobil mereka. Charlotte sempat merasa takut melihat senjata yang dibawanya. Tetapi ternyata pria tersebut langsung mengenali Lake. Rupanya, ia adalah sahabat masa kecil Lake yang masih tinggal di kawasan hutan itu. Where you guys headed? Do I know you? I'm Derek. I'm Dan Keels. Lake pun menjelaskan bahwa membawa senjata adalah biasa bagi penduduk setempat karena hutan dipenuhi hewan-hewan liar yang sangat berbahaya. Setelah mengetahui tujuan kedatangan mereka, sahabat lama itu bersedia mengantar mereka menuju rumah masa kecil Lake dan ikut masuk ke dalam mobil. No, it's okay. I'll just go back. It's Ginger and my wife, Charlotte. Menjelang poek, mereka hampir tiba di tujuan. Namun, tiba-tiba ada sesuatu yang melintas di depan kendaraan hingga membuat perhatian Lake teralihkan. Mobil pun kehilangan kendali dan mengalami kecelakaan hebat hingga tersangkut di antara dua pohon besar.
Sahabat Lex yang panik mencoba keluar terlebih dahulu. Tetapi baru saja menginjakkan kaki di luar, ia langsung diterkam monster misterius yang muncul secara tiba-tiba. Dengan sisa tenaga yang ada, mereka bertiga segera melarikan diri, menembus hutan hingga akhirnya tiba di sebuah rumah tua. Ternyata rumah tua itu adalah tempat Lex menghabiskan masa kecilnya. Mereka buru-buru masuk dan mengunci diri. Sementara monster sempat melihat mereka sehingga kini mengetahui bahwa rumah itu kembali dihuni. Bagian dalam rumah sangat gelap karena sudah lama ditinggalkan. Lex kemudian menemukan generator dan berhasil menyalakan aliran listrik. Setelah mampu menyala, keadaan sedikit lebih tenang. Ketika mengintip dari jendela, monster itu sudah tidak terlihat lagi. Keduanya sama-sama tidak mampu menjelaskan makhluk apa yang baru saja menyerang mereka karena wujudnya tidak sepenuhnya menyerupai manusia maupun hewan. Charlotte sadar mereka tidak akan sanggup melawannya sendirian dan juga tidak mungkin keluar dari rumah dalam keadaan seperti itu. Satu-satunya harapan adalah meminta bantuan. Lex pun mencoba menggunakan radio tua peninggalan ayahnya untuk menghubungi siapapun. Tetapi berkali-kali mencoba, tetap tidak ada jawaban. Kini mereka benar-benar terjebak di hutan tanpa pertolongan. Tidak lama kemudian, luka gigitan di tangan Lex mulai mengeluarkan darah dan kondisinya perlahan memburuk. Charlotte segera membersihkan lukanya lalu membalutnya sebelum membawa putri mereka beristirahat. Sementara itu, Lex sama sekali tidak bisa tidur. Ia memilih memperkuat pintu rumah agar monster tidak dapat masuk. Saat sedang melakukannya, pendengarannya tiba-tiba menjadi sangat tajam. Ia mendengar berbagai suara kecil dari segala arah, sementara Charlotte dan putrinya tetap tertidur tanpa menyadari apapun. Setelah mencari sumbernya, Lex mendapati bahwa suara itu berasal dari seekor laba-laba kecil di dalam lemari. Ia pun mulai heran mengapa hanya dirinya yang mampu mendengarnya. Ternyata gigitan monster tadi telah menularkan virus Roger Sumatra. Virus itu tidak hanya perlahan mengubah tubuh korbannya menjadi GGS, tetapi juga membuat indera pendengarannya meningkat jauh melampaui kemampuan manusia biasa. Beberapa saat kemudian, Lex kembali mendengar suara langkah makhluk itu yang datang mendekati rumah. Ia perlahan berjalan menuju pintu, tetapi tiba-tiba manusia serigala menghancurkan bagian bawah pintu, mencengkram kakinya, lalu berusaha menyeretnya keluar. Tanpa ragu, ia mengambil kampak dan menghantam monster itu berkali-kali hingga akhirnya melepaskan cengkramannya. Meski berhasil selamat, virus di tubuh Lex kini berkembang semakin cepat. Giginya mulai carang, pendengarannya semakin tajam, dan suaranya perlahan berubah menjadi geraman seperti serigala. Ia berusaha menjelaskan kondisinya kepada Charlotte, tetapi tidak ada satu kata pun yang bisa dipahami. Charlotte akhirnya memberikan pena dan kertas agar ia bisa menulis. Dengan susah payah, Lex hanya mampu menuliskan satu kata, yaitu dying, sebagai tanda bahwa dirinya merasa sedang sekarat dan perlahan kehilangan diri sendiri. You're sick. That's all, but we're gonna fix you. Melihat kondisi suaminya terus memburuk, Charlotte berusaha tetap tegar meskipun rasa panik mulai menguasai dirinya. Tidak lama kemudian, kondisi Lex semakin memburuk. Rambutnya mulai rontok sedikit demi sedikit. Pada saat itulah, putri mereka memasuki ruangan. Charlotte segera membawanya keluar dan mengatakan bahwa ayahnya hanya mengalami keracunan makanan sehingga tidak perlu khawatir. Are you sick, Dada?
Ia menenangkan putrinya dengan mengatakan bahwa begitu pagi tiba mereka akan segera membawa Lex ke rumah sakit. Setelah putri mereka kembali tidur, Charlotte melihat darah kembali mengalir dari luka gigitan di lengan Lex. Ketika perbannya dibuka, ia sangat terkejut karena luka tersebut telah berubah menjadi seperti luka bakar yang sangat parah. Rasa sakit yang dialami Lex semakin tak tertahankan. Ia terus menggosok-gosok lengannya bahkan sampai berusaha menggigit lengannya sendiri menggunakan mulutnya. Charlotte benar-benar panik karena tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Kini ia sadar bahwa mereka mungkin tidak akan sempat menunggu hingga pagi tiba. Saat melihat keluar, Charlotte menyadari bahwa mobil milik ayah Lex masih berada di sana. Demi menyelamatkan keluarganya, ia memutuskan mempertaruhkan nyawanya. Ia segera membantu suami dan putrinya menuju mobil tersebut. Namun, pada saat yang sama, manusia serigala kembali muncul dan langsung menyerang mereka. Saat itu Lex belum sepenuhnya berubah menjadi monster sehingga kesadarannya masih tersisa. Ia memberi isyarat kepada Charlotte agar segera membawa putri mereka kembali masuk ke dalam rumah. Setelah memastikan keluarganya aman, Lex sengaja membawa manusia serigala itu bertarung menjauh ke sisi lain rumah agar monster tersebut tidak mendekati istri dan anaknya. Beberapa saat kemudian, Charlotte berhasil kembali ke dalam rumah bersama putrinya. Tidak lama setelah itu, Lex kembali. Namun kondisinya kini jauh lebih mengerikan. Seluruh rambutnya telah rontok, taring manusia serigala mulai tumbuh keluar dari mulutnya. Lalu tiba-tiba ia memuntahkan darah dalam jumlah yang sangat banyak. Dari muntahan tersebut, terlihat jari-jari manusia serigala keluar dari dalam perutnya. Hal itu menunjukkan bahwa ketika bertarung tadi, tanpa sadar Lex telah menggigit bahkan menelan jari monster tersebut. Virus GGS kini berkembang jauh lebih cepat di dalam tubuhnya. Lex menyadari bahwa tidak lama lagi dirinya akan berubah sepenuhnya dan menjadi ancaman bagi keluarganya sendiri. Karena itulah ia mengambil keputusan untuk meninggalkan rumah dan pergi jauh ke dalam hutan sebelum kehilangan kendali atas dirinya. Namun, tepat saat ia membuka pintu untuk keluar, Roger Sumatra yang menunggu di luar langsung menerkamnya. Pertarungan sengit kembali terjadi. Kali ini Lex berhasil mengalahkan monster tersebut dengan cara mematahkan sekaligus merobek lehernya hingga makhluk itu tewas. Setelah tubuh monster itu tergeletak, perhatian Lex tertuju pada sebuah tato di lengannya. Tato itu sama persis dengan tato milik ayahnya. Saat itulah, kenyataan mengerikan akhirnya terungkap. Manusia serigala yang selama ini mengejar mereka ternyata bukan orang lain, melainkan ayah Lex sendiri yang telah lama terinfeksi virus GGS dan berubah menjadi Roger Sumatra. Kini virus yang sama juga telah menguasai tubuh Lex. Demi melindungi istri dan putrinya, ia memutuskan meninggalkan rumah. Namun, ketika sedang berjalan, kakinya terpeleset hingga jatuh. Pada saat itu, kukunya mulai berubah menjadi cakar. Bulu-bulu mulai bertumbuh di seluruh tubuhnya, dan transformasi akhirnya mencapai tahap akhir. Lex kini telah berubah sepenuhnya menjadi manusia serigala. Dalam keadaan seperti itu, nalurinya mendorongnya untuk kembali menyerang keluarganya sendiri. Meski demikian, sisa kesadarannya masih terus berjuang melawan pengaruh virus tersebut. Charlotte dan putrinya berdiri tepat di hadapannya, tetapi ia terus menahan diri agar tidak menyerang mereka. Memanfaatkan kesempatan itu, Charlotte segera membawa putrinya melarikan diri. Lex yang kini dikuasai naluri monster tetap mengejar mereka. Namun, di tengah pengejaran, kakinya terjebak pada perangkap yang dahulu dibuat ayahnya untuk menangkap hewan-hewan liar. Demi membebaskan diri, Lex bahkan menggigit kakinya sendiri hingga putus menggunakan giginya, lalu tetap merangkak mengejar istri dan anaknya.
Sementara itu, Charlotte dan putrinya telah tiba di lokasi kecelakaan mobil sebelumnya. Di sana masih tergeletak jasad sahabat masa kecil Lake beserta senapan miliknya. Charlotte segera mengambil senjata tersebut, lalu membawa putrinya berlindung di sebuah rumah yang berada tidak jauh dari sana. Tak lama kemudian, pagi pun tiba. Dengan tubuh yang telah berubah sepenuhnya menjadi manusia serigala, Lake perlahan mendekati tempat persembunyian mereka. Namun, ia masih belum menyerang. Hari itu menjadi hari pertama putrinya melihat sang ayah dalam wujud mengerikan seperti itu, sehingga ia dipenuhi rasa takut. Tiba-tiba putri Lake seolah mampu memahami isi pikiran ayahnya. Ia menyampaikan kepada Charlotte bahwa ayahnya meminta agar dirinya segera diakhiri sebelum kehilangan seluruh kesadarannya. Charlotte sama sekali tidak sanggup melakukan hal itu. Akan tetapi, ketika virus akhirnya benar-benar menguasai Lake dan ia mulai hendak menyerang, Charlotte tidak lagi memiliki pilihan lain. Dengan hati yang hancur, ia menembakkan senjatanya ke arah suaminya. Peluru-peluru itu mengenai tubuh Lake hingga ia terjatuh ke tanah. Dalam detik-detik terakhir kehidupannya, Lake memandang ke arah langit dan sekali lagi menikmati keindahan hutan yang pernah menjadi bagian dari seluruh hidupnya. Charlotte bersama putrinya segera menghampiri tubuh Lake sambil menangis histeris. Tidak lama kemudian, Lake menghembuskan napas terakhirnya. Setelah kehilangan orang yang paling mereka cintai, Charlotte dan putrinya akhirnya berusaha meninggalkan hutan mengerikan itu demi melanjutkan hidup mereka. Sampai di sini, kisah dalam film ini tamat. Pelajaran yang dapat diambil dari film ini adalah bahwa kasih sayang sejati terkadang diwujudkan melalui pengorbanan yang besar. Film ini juga mengingatkan kita untuk menghargai keluarga selagi masih ada, berani mengakui kesalahan, dan berusaha melindungi orang-orang yang kita cintai, bahkan dalam keadaan yang paling sulit sekalipun.